Hai Sobat Kontan, ketemu lagi dengan saya Adrianus Octaviano dan saat ini kita berkesempatan untuk ngobrol langsung dengan salah satu anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Bapak Dian Ediana Rae. Selamat siang Pak. Selamat siang, Arya. Terima kasih Selamat Pak siang. atas meluangkan waktunya untuk Ya, ngobrol-ngobrol dengan Kontan nih Pak. ya, sama-sama. Terima kasih. Oke, mungkin Ya, di sini kita mau ngobrol terkait di pengawasannya Bapak terkait industri perbankan nih Pak. mm, Kan kita mm, tahu bahwa kondisi ekonomi global, mm. ekonomi domestik saat Ya, ini kan ya, juga tidak menguntungkan sebenarnya Pak buat ya, industri keuangan kita. Nah, kalau OJK ya. sendiri melihatnya, apa sih Pak tantangan yang mungkin di industri di perbankan sendiri Pak, yang mungkin OJK melihat concern-nya apa sih yang menjadi tantangan untuk saat ini? Oke, jadi begini mungkin secara singkat ya bisa saya jelaskan mungkin Pak Adi. Jadi kalau kita melihat bahwa perbankan itu kan adalah lembaga intermediasi ya, dan tentu share perbankan di Indonesia itu masih sekitar 80%. Tentu kinerja perbankan di dalam semua aspek itu akan sangat menentukan sebetulnya ya kan. Apakah kita ini misalnya akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau tidak dan lain sebagainya. Dan sebagai suatu bagian dari sistem kegiatan perekonomian tentu saja bahwa perbankan ini kan tidak bisa dilepaskan dari berbagai pengaruh kondisi makro ya. Apakah itu global maupun domestik tentu akan sangat berpengaruh. Nah, tentu ini yang tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita mengelola stabilitas sistem perbankan, bahkan mungkin masih juga tetap dapat tumbuh dalam situasi yang justru situasi yang masih bergejolak lah bisa dikatakan begitu kan. Kita masih lihat bahwa secara geopolitik, geoekonomi sekarang ini kan kita masih menghadapi situasi yang cukup berat ya. Tentu yang terakhir tentu saja ini masalah tarif yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini juga masih sangat menantang. Masih volatile ya bisa dikatakan begitu karena untuk sekian lama ya kita itu tidak lagi memang menghadapi situasi seperti ini. Dulu semua persoalan itu semenjak tahun 1995 tentu saja ketika kita mendirikan WTO itu World Trade Organization, tentu kan segala sesuatu itu lebih predictable ya. Semua itu adalah rule based gitu. Perdagangan internasional dan sebetulnya hampir semua kegiatan perekonomian internasional itu terkait lah dengan disiplin global gitu. Apakah itu ya katakanlah disiplin yang terkait dengan perdagangan itu melalui WTO, moneter melalui IMF gitu kan, pembangunan melalui World Bank dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah bahwa dunia ini jauh lebih predictable di masa yang lalu itu. Nah sekarang kita melihat bahwa ini kan lebih banyak digantungkan kepada tindakan-tindakan yang sifatnya unilateral nih. Nah oleh karena itu tentu namanya juga unilateral ya, ini kan sesuatu yang tidak bisa dipredik ya. Tidak ada aturan, tidak ada norma yang mengatur untuk bagaimana suatu transaksi itu dilakukan gitu. Nah ini volatilitas seperti ini tentu bisa dikatakan tantangan terbesar kita nih. Dampaknya kepada Indonesia tentu juga tidak sedikit karena Indonesia bagian dari sistem ekonomi internasional ya, tentu di dalamnya investasi Indonesia, perdagangan Indonesia dan lain sebagainya itu akan sangat terpengaruh kan dengan situasi global itu. Nah ini tantangan ini untung lumayan besar gitu ya, bisa dikatakan tantangan ini, tetapi memang ada untungnya juga ini ya, bisa dikatakan begini. Perbankan kita ini kan mengalami transformasi itu sejak krisis tahun 98 ya kan, bisa dikatakan. Nah, di dalam kurun waktu beberapa tahun setelah itu penguatan itu terus dilakukan terhadap perbankan. Semua ketentuan masalah permodalan, ketentuan mengenai apa yang terkait dengan capital adequacy ratio, terkait dengan masalah risk management dan lain sebagainya, itu kemudian itu menjadi aturan-aturan yang bisa dikatakan sifatnya sangat konservatif gitu. Jadi misalnya sekarang sebetulnya bisa dikatakan kalau ketentuan global tuh ya capital adequacy ratio itu sekitarnya more or less 12%, tergantung bagaimana risk exposure bank kan. Tetapi kita sekarang itu capital adequacy ratio kita sudah di atas 25%. Contohnya begitu kan. Dan rasio-rasio keuangan lain kalau kita lihat juga dalam posisi baik saja gitu, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan gitu. Apakah dilihat dari
penyaluran kredit kita juga masih cukup bagus, yaitu kan masih 7,0,3% bulan Juli yang lalu, dan kita juga masih expect ke depan ini akan menjadi semakin baik, mungkin sejalan tentu saja dengan perbaikan kondisi global dan domestik nantinya. Nah, kemudian kalau kita lihat DPK juga masih tumbuh 7% gitu kan. Nah, kalau kita bandingkan kredit yang sekitar 8.000 triliun lebih gitu, DPK itu sudah hampir 9,5 ribu, ada 9.500 triliun. Nah, oleh karena itu sebetulnya dilihat dari kondisi seperti ini pun kita melihat bahwa nothing to worry lah. LDR juga ya masih sekitar 80% something gitu. Normal, bisa dikatakan masih dalam kondisi normal. Nah, ini adalah bekal ya, tentu saja di dalam menghadapi yang tadi saya sampaikan, ketidakpastian makroekonomi global maupun domestik ini. Kita sudah bisa dikatakan perbankan kita itu sudah jauh lebih siap gitu. Nah, sehingga bisa dikatakan apa yang terjadi misalnya di tahun 98 itu pada saat krisis itu, ya blessing-nya itu adalah kita keluar gitu sekarang ini dengan kondisi perbankan yang jauh lebih kuat, jauh lebih sehat gitu. Itu mungkin mudah-mudahan itu. Berarti kan kalau misalnya dijelasin sama Pak Dian sendiri kan fungsi intermediasi masih cukup baik ya, kreditnya tumbuh 7% ya. Tapi kalau misalnya kita lihat secara historis ke belakang beberapa bulan, trennya sebenarnya turun ya Pak ya. Dari 2 tahun terakhir kan bisa tumbuh double digit, nih mulai sekarang jadi 7%. Nah, kira-kira dari OJK sendiri ini melihatnya apa sih Pak penyebabnya, dan apakah tren seperti ini masih akan berlanjut hingga akhir tahun ini atau seperti apa Pak? Ya, kita masih melihat ya, tentu saja masih terus mengamati perkembangan masalah kredit ini karena ada beberapa faktor sebetulnya bisa dikatakan. Yang pertama tentu faktor kondisi ekonomi ya. Kita nih mungkin pasca COVID sebagian juga industri ini kan masih belum recover gitu kan. Terus kemudian juga kita melihat bagaimana daya beli masyarakat gitu dan lain sebagainya, itu akan sangat berpengaruh karena kalau kita lihat kredit ini kan kebanyakannya disalurkan kepada sektor rumah tangga ya, terus kemudian juga barang olahan, dan beberapa barang tertentu yang sebetulnya bisa dikatakan merupakan core kegiatan perekonomian kita kan gitu. Nah, ini bisa dikatakan justru sangat terpengaruh bisa dikatakan gitu ya. Kalau misalnya terjadi gangguan misalnya katakanlah kredit terhadap sektor-sektor tertentu, ini tentu juga performance kredit juga mungkin juga terganggu gitu ya. Terus kemudian kalau kita lihat memang UMKM misalnya, kredit UMKM sendiri kan ini cukup lumayan agak, ya pertumbuhannya agak stagnan lah bisa dikatakan gitu ya. Dan ini karena memang situasinya agak berbeda nih pasca krisis COVID kemarin itu, bahwa memang bank-bank ini kan sedang melakukan pembersihan balance sheet ya. Tentu yang kredit-kredit macet ini, yang kredit-kredit restu dan sebagainya itu sudah banyak di write off gitu ya. Dan ini yang mengakibatkan tentu sementara mungkin agak terhold dulu gitu kan. Tetapi tentu sebetulnya kita melihat kalau UMKM ya nanti kita lihat ada beberapa hal ya. Tentu saja ini masalah KUR juga masih terus ditingkatkan oleh pemerintah, dan ini saya kira juga harapannya juga akan bisa mendorong pertumbuhan UMKM ke depan. Juga kita juga sekarang itu baru akan mengeluarkan POJK nih mengenai masalah kemudahan untuk UMKM ya, kredit UMKM ini yang mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini mungkin sudah keluar ya. Nah, sehingga nanti kita akan bisa bisa mencoba melihat bagaimana pertumbuhan UMKM ini ke depan secara lebih jelas lagi lah gitu, kira-kira begitu. Dan ini kalau kita lihat kan beberapa pendekatan baru kita dalam konteks bagaimana mengembangkan UMKM juga sudah digambarkan di dalam POJK yang akan segera kita umumkan itu. Di samping juga yang sudah kita lakukan adalah memang target-target UMKM ini kemudian kan dicantumkan di dalam RBP ini, Rencana Bisnis Bank. Dan ini tentu sesuatu hal yang agak berbeda ya, yang sebelumnya mungkin KUR ini tidak menjadi perhatian khusus. Sekarang itu performance kredit usaha kecil atau UMKM ini secara keseluruhan ini kemudian menjadi perhatian khusus nih. Ya, untuk teman-teman pengawas untuk melihat bagaimana masing-masing individu itu kinerjanya membaik dari waktu ke waktu, kendalanya apa gitu kan, risk appetite mereka sebesar apa dan lain sebagainya, itu yang akan kita lihat ke depannya itu, sehingga lebih banyak melakukan ya semacam prudential meeting lah untuk bagaimana
kemudian kinerja UMKM ini ke depan akan lebih meningkat. Nah, dengan tentu saja dengan tadi kombinasi antara perbaikan makro ekonomi secara global domestik dan juga kebijakan yang terkait dengan KUR, kebijakan yang terkait dengan UMKM secara menyeluruh yang akan OJK atur kemudian. Ini harapannya for the rest of the year gitu, kita harapkan akan ada peningkatan. Dan ini juga sesuai dengan siklus bisnis sebetulnya biasanya. Ini pada bulan-bulan kuartal ketiga keempat ini yang sebetulnya bisa dikatakan pertumbuhan itu biasanya terjadi gitu. Ya tentu kita harapkan demikian ya. Walaupun ada ya kemarin ada sedikit masalah, ini bisa dikatakan masalah sosial ekonomi ya, masalah sosial politik, saya kira ya mudah-mudahan itu tidak akan berdampak signifikan. Berarti sebenarnya itu perlambatan kredit yang terjadi sekarang tuh lebih karena permintaan yang emang lagi turun atau sebenarnya dari banknya sendiri selektif, Pak? Enggak, bank itu tentu saja kan begini, mungkin kan ada pertanyaan pernah kepada saya mengatakan apa bank itu kemudian tidak tertarik hanya untuk menaruh uang di SBN atau di SBI gitu ya, dan SRBI dan lain sebagainya pada waktu itu. Atau bagaimana gitu, atau dia lebih senang menyalurkan kredit. Nah, ini sebenarnya kalau berdasarkan hasil diskusi kita, pengamatan kita, analisis kita itu menunjukkan bahwa tentu bank akan lebih prefer menyalurkan kredit gitu kan. Tentu saja menyalurkan kredit itu adalah kerjaan utama dari bank. Dan ini juga bukan secara kalkulasi bisnis pun sebetulnya kan sangat masuk di akal. Ya katakanlah misalnya SBN itu berapa sekarang 6,5, nah kalau kredit itu bisa di atas 10% kan gitu. Ya jauh lah sebetulnya untuk membandingkan itu. Tapi kan kalau ada shifting sementara ditaruh di SBN dan SBI dan lain sebagainya, saya kira itu bukan sesuatu hal yang aneh. Itu logical choice ya untuk orang kemudian menaruh sesuatu itu jangan sampai idle. Dana yang ada di bank kan tidak boleh idle. Dia harus disalurkan. Mungkin ditaruh di SBI dulu sementara. Nah, betul tadi, apakah ini kemudian demand-nya itu menurun? Nah, kita lihat nanti nih bagaimana di kuartal ketiga keempat ini. Kalau misalnya memang terjadi permintaan yang meningkat, tentu kredit ini akan meningkat kan gitu. Tentu saja akan begitu. Nah, ini kan terkait dengan banyak faktor ya. Faktor-faktor makro yang mungkin perlu dipertimbangkan. Nah, apakah nanti misalnya terjadi penurunan tingkat suku bunga ya di Amerika Serikat seperti apa yang dipredik, kemudian juga BI juga kan sudah menurunkan 2 kali ini dan nggak tahu bagaimana nanti ke depannya, tetapi intinya adalah arahnya kemudian tingkat suku bunga ini semakin diturunkan dalam pengertian untuk mendorong permintaan kredit sebenarnya begitu. Oke. Nah, kalau tadi Bapak di awal juga bilang bahwa terkait rasio CAR gitu sebenarnya secara industri pun di Indonesia masih cukup kuat ya, Pak? Iya. Nah, tapi kan itu kan masih secara industri, tapi kalau misalnya secara masing-masing kan OJK juga pasti mengawasi tiap bank itu sendiri. Betul. Itu kalau OJK sendiri melihatnya gimana Pak? Apakah masih ada bank-bank yang mungkin modalnya mini atau gimana, kan soalnya bank di Indonesia kan jumlahnya banyak. Nah, itu arah OJK gimana? Iya, jadi gini nih Pak, kalau satu hal yang paling penting sebetulnya Pak di dalam konteks pengawasan perbankan, paling tidak prioritas yang saya lakukan selama periode saya di sini adalah sebetulnya intensitas terhadap pengawasan individual bank itu yang paling diutamakan sebetulnya. Ini sebabnya kenapa tentu saya meminta teman-teman pengawas itu untuk betul-betul men-scrutinize ya, dan melakukan analisis perkembangan kinerja dari masing-masing bank. Tentu bank 105 itu kan 105 bank bank umum kan cukup besar nih ya. Tentu di negara lain sudah jauh lebih kecil gitu kan. Apalagi kalau kita menghitung BPR ya yang masih sekitar 1.500. Nah, tentu ini merupakan tantangan tersendiri, betul, itu dikatakan begitu. Nah, oleh karena itu tentu kita akan, bisa dikatakan kita akan kita terus-menerus, bukan akan sebetulnya, menerapkan arah kebijakan yang mendorong konsolidasi kan, mau akuisisi, merger, dan lain sebagainya itu. Kenapa ini perlu nih? Karena saya kira ini struktur pasar perbankan kita itu memang masih kurang ideal gitu. Jadi ya dalam bahasa gaulnya itu kalau untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi itu, apalagi nanti menghadapi Indonesia Emas misalnya tahun 2045 itu, kemudian bank-bank kita itu masih belum nendang lah gitu, kira-kira gitu kan. Oleh karena itu memang berbagai terobosan akan kita lakukan tentu saja gitu. Tidak lagi semata-mata apakah nanti kita akan meningkatkan kembali misalnya
modal inti minimum atau bagaimana gitu. Saya kayaknya tidak cenderung itu ya. Saya tidak cenderung itu. Saya akan lebih melihat bagaimana nanti kinerja-kinerja perbankan ini masing-masing individual itu, karena setelah tadi saya minta teman-teman melakukan analisis yang baik ya terhadap perkembangan individual bank, tentu kemudian kita akan melihat sebetulnya bagaimana kinerja bank masing-masing itu. Ya kan, kalau misalnya kinerja bank itu ada yang stagnan terus-menerus gitu kan, dalam beberapa waktu kemudian tentu itu prudential advice-nya sudah clear ya. Tentu dia harus melakukan sesuatu gitu. Melakukan sesuatu tentu sesuai dengan apa yang menjadi kapasitas mereka dan tentu appetite mereka ya. Saya tidak akan menggunakan heavy-handed gitu untuk memaksakan dulu sejauh. Tentu saja kalau kita juga harus membaca bagaimana situasi perekonomian domestik dan global lain sebagainya yang akan bisa berdampak terhadap kinerja perbankan itu. Tetapi intinya saya kira saya terus akan mendorong bagaimana bank-bank itu untuk dari waktu ke waktu terus melakukan pemikiran-pemikiran untuk melakukan konsolidasi gitu. Karena terus terang ya bisa dikatakan mungkin jangan sampai juga kemudian akhirnya sistem perbankan itu di kita ini kan hanya ya didominasi misalnya oleh sekelompok bank saja gitu, kira-kira begitu. Nah kan berarti kan selama ini juga Pak Dian itu kan emang pendekatannya tuh sukarela ya, maksudnya dari bank tuh sukarela konsolidasi. Itu apakah emang hal itu bisa berhasil Pak di industri perbankan kita Pak, tanpa pemaksaan gitu? Ya bisa berhasil karena begini, ya tentu regulasi akan ada ya, tetapi keberhasilan itu bisa saja come up dari justru pemikiran-pemikiran pemilik dan pemikiran-pemikiran manajemen bank kan. Ya contohnya lah beginilah, kalau misalnya di dalam perkembangan perbankan syariah ya. Kalau kita lihat misalnya waktu penggabungan beberapa bank syariah kemudian menjadi Bank Syariah Indonesia itu. Ini kan kesadaran bahwa bank syariah kita itu masih kecil-kecil, terlalu kecil-kecil. Sehingga porsinya itu ya masih bergerak-gerak di angka, waktu itu di angka 5%, 6% kayak gitu ya. Sekarang udah mendingan ke 7%. Tapi dengan kekuatan modal yang jauh lebih besar gitu dan lain sebagainya, tentu saja yang dimiliki oleh BSI, kemudian ini kan menjadi loncatannya sangat cepat. Dan kemudian kan setelah itu kita juga mengeluarkan POJK yang terkait dengan spin-off dan merger nih sekarang itu. Dan kita sudah melihat sekarang arahnya, apa yang saya predik mungkin beberapa setahun 2 tahun yang lalu itu adalah bahwa nanti ke depan itu mungkin tidak hanya BSI, mungkin akan ada 2 atau 3 lagi yang bank sekelas BSI yang akan bermain di pasarnya perbankan syariah. Ini contoh untuk bagaimana sebetulnya inisiatif masing-masing bank itu kemudian akan juga membantu gitu kan. Ya di kita itu juga kita kan tidak bisa juga berpikir bahwa semua pemilik akan berpikiran seperti itu, tentu saja tidak kan. Tentu ada juga pemilik yang mengatakan biarin saja gitu, mau bank saya kecil ya kan. Ya bank saya, yang penting saya punya bank kan, saya masih menguasai bank seluruhnya gitu dan lain sebagainya. Tetapi tentu itu adalah ya bisa dikatakan itu adalah tentu adalah apa ya, bisa dikatakan dengan bahasa sederhananya itu tentu itu adalah kapasitasnya yang bersangkutan seperti apa gitu ya, dan minat yang bersangkutan seperti apa. Tetapi kalau kita OJK itu tentu saja kita lebih mendorong kontribusi perbankan itu bukan terhadap hanya semata-mata kepada pemilik ya tentu saja, tetapi lebih mendorong kepada kontribusinya kepada sistem. Nah oleh karena itu tentu kalau misalnya kontribusi mereka itu masih sangat rendah gitu terhadap terhadap perekonomian nasional, tentu masing-masing harus introspeksi lah kira-kira gitu kan. Jadi saya juga tidak perlu mengeluarkan aturan dan lain sebagainya, itu sebetulnya dengan business judgment pun bisa. Itu kira-kira. Nah, kita bicara ke tadi kan Pak Dian juga bilang bahwa industri perbankan kita lagi didominasi oleh bank-bank besar ya, sebut aja KPW 4 lah ya Pak ya. Nah, sekarang ini juga sepertinya bank KPW 4 nih sedang banyak penugasan nih Pak dari program-program pemerintah Pak, terutama bank plat merah ini. Nah, kira-kira apakah itu dari OJK sendiri melihat apakah itu nanti akan jadi beban bagi bank-bank pemerintah untuk menjalankan program itu, karena ya kita nggak menutup mata bahwa
kayak program KUR gitu kan sebenarnya kan Hmm. rasio kreditnya juga cukup tinggi Ya. sebenarnya. Nah, dengan adanya tambahan mungkin dari Koperasi Desa Merah Putih, nah ini dari OJK melihatnya seperti apa, Pak? Iya, jadi begini, Pak. Hal yang paling penting tentu saja yang namanya pemerintahan yang terpilih itu bisa tentu saja dan ya tentu keharusan mereka memiliki program-program prioritas. Ya, tentu itu sesuatu hal yang tidak bisa kita bantah. Itu adalah janji-janji mereka kepada konstituen seperti itu. Dan yang penting kemudian adalah buat perbankan itu adalah bagaimana perbankan itu kemudian bisa memberikan kontribusi ya. Kontribusi di dalam tentu saja di dalam kapasitas mereka ya. Memang tidak bisa disangkal ya dengan dengan share perbankan yang masih 80% dari sistem keuangan kita itu, tentu semua program pemerintah itu pada ujungnya juga nanti memerlukan bantuan perbankan. Nah, inilah sebabnya kita tentu dalam waktu beberapa bulan yang lalu itu sudah banyak sekali melakukan koordinasi tentu saja ya mengenai bagaimana mengimplementasikan program-program prioritas itu. Nah, yang terkait dengan MPG, yang terkait dengan pengadaan perumahan, yang terkait dengan juga dengan Koperasi Desa Merah Putih dan lain sebagainya. Tetapi intinya saya menangkap tentu saja dari pemerintah itu mereka juga jauh lebih paham, mungkin bisa dikatakan mengenai situasi-situasi yang berkembang ya dari hasil diskusi itu. Mereka tahu tentu saja bahwa perbankan itu adalah lembaga intermediasi, dana yang dikelola perbankan itu adalah dana masyarakat gitu kan, dan bahwa perbankan itu harus bekerja secara profesional, bisa dikatakan begitu, harus mengelola risk management yang baik dan lain sebagainya, dan tentu saja menerapkan prinsip-prinsip prudential banking. Nah, untuk bagaimana efektifnya nih program-program prioritas pemerintah itu berjalan di masyarakat dengan pembiayaan seluruhnya atau sebagian dari bank itu tentu akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana ini skema-skema yang akan disusunkan nanti akan dilakukan di lapangan itu. Nah, bank itu tentu melihatnya akan positif ya. Kalau ini lihat peluang ya gitu. Artinya kalau kita ngobrol soal perumahan itu peluang pembiayaan yang sangat besar. MPG juga demikian, koperasi juga demikian dan ya lain sebagainya, program-program lainnya. Dan ini sebetulnya yang inti persoalannya itu adalah justru ini juga bagaimana nanti implementasinya program-program prioritas itu dengan pembiayaan sebagian atau seluruhnya oleh bank itu kemudian bisa dilakukan secara bisa dikatakan secara efektif. Ya, secara efektif kan gitu. Secara efektif dan berkelanjutan ya tentu saja. Jadi kan pemerintah juga tentu tidak menghendaki misalnya katakan peningkatan yang signifikan. Misalnya harus dikeluarkan tapi setelah kemudian bank jadi macet misalnya kan kredit jadi macet, tidak ada yang diuntungkan. Kalau banyak kredit macet misalnya di negara kita tentu pemerintah tidak diuntungkan, bank tidak diuntungkan, masyarakat juga tidak diuntungkan. Oleh karena itu tentu sustainability yang professionalism dan sustainability itu kemudian menjadi kata kunci. Dan saya kira itu semua sudah dipahami ya oleh pemerintah maupun OJK maupun juga Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan juga perbankan ya bahwa memang bagaimana mengimplementasikan program-program prioritas itu kemudian bisa berlangsung dengan efektif dan dengan sustain gitu. Berarti sebenarnya potensi resiko itu tetap ada ya Pak ya untuk resiko kredit? Selalu ya tentu resiko itu ada ya tentu saja dalam semua kegiatan kredit itu ada mau kredit misalnya terhadap program pemerintah maupun bukan kredit itu kan selalu ada resikonya. Dan upaya bank itu adalah bagaimana memanage risiko kan serendah mungkin. Dan itu saya kira bank sudah punya pedoman masing-masing ya. Untuk bagaimana misalnya untuk bisa terlibat untuk membantu pembiayaan perumahan, untuk membantu MPG, membantu juga Koperasi Desa Merah Putih dan lain sebagainya. Dan ini masing-masing pada ujungnya itu kan masing-masing akan tergantung pada kontrak masing-masing gitu. Bagaimana bank membuat perjanjian dengan para pihak yang akan menerima pembiayaan dan lain sebagainya. Nah ini sehingga ya memang ada orang yang mengkhawatirkan, kalau apakah ini bukan intrusi dan lain sebagainya. Oh tidak, itu tidak. Jadi itu program prioritas dan kemudian ini dibicarakan dengan teman-teman perbankan, dengan kita juga gitu, untuk bagaimana implementasinya itu justru berjalan baik, berjalan efektif dan
tentu berkelanjutan ya. Tentu saja berkelanjutan ke depannya. Itu kira-kira. Nah, ya soalnya kan juga Hmm. isu ini kan juga akhirnya mempengaruhi pergerakan saham mereka juga ya Pak ya, masih saham-saham himbara itu juga sejak awal tahun turun gitu, terus asing juga masih banyak keluar masuk. Nah itu Iya, kira-kira OJK melihatnya seperti apa? Biar asing tuh biar iya. percaya lagi loh sama perbankan, terutama bank-bank besar ini. Iya, jadi tentu saja kan begini, yang terkait dengan bagaimana kita melihat keyakinan investor ya. Ini yang terkait dengan masalah apa namanya persepsi, mungkin persepsi investor kepada kinerja perbankan kita itu sendiri kan bisa bisa terpengaruh dengan informasi-informasi yang kemudian belum terlalu jelas gitu kan. Tetapi saya kira kalau program ini semakin hari semakin jelas, nanti bagaimana implementasinya, bahwa ini tidak akan membahayakan misalnya katakanlah perbankan dan lain sebagainya, tentu ini akan dengan sendirinya meningkat ya gitu kan. Ini kan masalahnya pada waktu itu mungkin, pada waktu itu kan masih komunikasi masih kadang-kadang komunikasi itu mungkin belum terlalu smooth ya, sehingga informasi yang diterima masyarakat itu belum lengkap gitu. Nah, tapi setelah kita melakukan pembicaraan sekian waktu dan kemudian kita sudah come up dengan skema-skema, saya kira optimisme itu sudah semakin baik ya, sudah semakin baik bahwa kita melihat bahwa program-program pemerintah itu juga kalau diterapkan secara efektif tentu saja akan bisa memperkuat perbankan itu sendiri sebetulnya. Oke, Nah, gitu. kalau misalnya dilihat sendiri Pak, industri perbankan kita tuh di regional tuh seperti apa sih Pak? Apakah sebenarnya masih bagus atau masih kalah saing dengan bank-bank luar gitu Pak? Sehingga pada akhirnya itu kan juga bisa menarik buat investor-investor asing mungkin bisa masuk sehingga ada konsolidasi bank-bank yang tadi Bapak bilang itu, itu gimana Pak? Iya, saya kira kalau kita lihat ya teman, kalau kita bandingkan misalnya kita dengan negara-negara ASEAN ya, itu kita tuh kinerja kita masih sangat baik ya. Ini misalnya dilihat dari aspek permodalan misalnya kan permodalan yang CAR misalnya kalau kita lihat kan CAR kita itu sekarang itu di atas 25%. Di mereka itu rata-rata sekarang masih 20% something gitu kan. Terus kalau kita ROA misalnya dan melihat mengukur keuntungan kita lihat bahwa kita itu masih di angka sekitar 2%. Ya kan, terus kemudian mereka rata-rata 1%. Dan NIM juga begitu kan bisa dikatakan begitu. Nah ini saya kira ini merupakan suatu hal yang masih mendorong investor itu mau masuk ke kita. Karena Indonesia itu bisa dikatakan peluang bisnis itu masih luas dengan tingkat keuntungan yang memadai lah bisa dikatakan begitu. Dan tentu kalau ini kan logika bisnis saja. Kalau misalnya di Indonesia itu bisnisnya itu kemudian tidak menguntungkan lagi, tentu mereka juga tidak akan mau masuk kan gitu kira-kira begitu. Nah, saya kira confidence terhadap investasi di sektor perbankan itu ini sangat menentukan nih Pak. Jadi ini yang harus kita perhatikan betul. Karena perbankan itu bisnisnya itu kan ya tidak maaf ya tidak one shot gitu. Bahkan tidak bisa keluar masuk gitu. Begitu saja gitu ya, seperti misalnya kita jual beli saham gitu kan dan sebagainya, bisa hari ini jual, besok tarik gitu. Enggak, kalau yang namanya bisnis perbankan itu dia akan membawa uang cash masuk gitu kan. Dan bukan cuma itu saja, ini kan memberi bukan semata kemudian akan memberikan bekal untuk ekspansi usaha dan lain sebagainya, pemberian kredit dan macam-macam. Tetapi kemudian juga karena karakteristik nih investor asing di sektor perbankan itu kemudian dan dia akan membawakan juga kepentingan bisnisnya gitu kan, kepentingan sektorial. Jadi dengan demikian nanti secara langsung dan tidak langsung itu kemudian perbankan itu mendorong pertumbuhan investasi di kita dari berbagai negara itu kan gitu, dari Jepang dari Korea, dari mana, dari Cina, dari Singapura dan lain sebagainya, itu kemudian lebih ter-encourage untuk meningkatkan investasi di sektor-sektor lain di luar perbankan gitu kan. Nah, ini sebabnya kenapa mungkin menjaga confidence terhadap sektor perbankan itu menjadi sangat-sangat penting. Gangguan terhadap gangguan terhadap confidence ini jangan sampai ada gitu. Yang paling penting itu kan begitu kan. Dan ini yang tentu kebijakan-kebijakan kita tentu yang paling tidak yang dalam kewenangan kita di OJK itu harus predictable gitu kan. Harus bisa dilihat orang-orang lain sebagai sesuatu hal yang pastilah, bahkan bukan cuma predictable ya, bisa dikatakan yang pasti bahwa kebijakannya akan seperti ini, akan seperti ini, akan seperti ini.
Jadi gangguan sekecil apapun Pak tadi terhadap perbankan yang kemudian bisa mengurangi ya kepercayaan asing terhadap konsistensi misalnya usaha perbankan di Indonesia, itu akan hal yang mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama itu. Nah, Pak, Hmm. sekarang tuh masih ada nggak sih Pak investor asing yang mungkin melirik itu bank-bank di Indonesia Pak? Atau udah mulai sepi? Kan soalnya 1 tahun terakhir nggak seramai setelah ada aturan modal inti, sekarang kan udah agak sepi ya, itu gimana? Saya kira bukan saya kira ini sekarang itu masih sedang berlangsung, bahkan beberapa ya yang sedang melakukan semacam apa namanya Due diligence. ya due diligence lah gitu kira-kira untuk ke bank-bank tertentu yang mereka anggap ini bukan semata-mata menguntungkan ya, tetapi juga ini akan membantu mereka untuk meningkatkan apa namanya kapasitas mereka pertama, yang kedua itu tentu akan meningkatkan persepsi positif mereka sendiri di Indonesia gitu misalnya. Apakah itu dengan itu tentunya dengan upaya-upaya untuk apakah yang existing nih, yang kita di existing kemudian melakukan akuisisi terhadap bank existing lainnya nih, atau juga dari luar langsung masuk gitu ya untuk misalnya untuk masuk untuk membeli bank yang ada di kita. Nah ini tentu kita lihat bagaimana perkembangannya ya dari beberapa due diligence yang sedang dilakukan sekarang ini seperti apa gitu. Kalau tentu saja mereka itu tentu melakukan analisis secara profesional ya dengan due diligence yang komprehensif bisa dikatakan begitu, tentu mereka juga akan come up dengan apa namanya dengan keputusan yang terbaik lah kira-kira begitu. Ada berapa Pak kira-kira Pak? Nah, Di bawah 10 atau? Ya masih sekitar angka itulah, masih di angka 5, 6 yaitu sekitar agak seperti itu kan. Oke. Nah ini yang tadi yang paling penting saya kira yang harus kita perhatikan tadi. Saya kira confidence kepada bank perbankan kita itu masih cukup kuat karena ya masih dianggap juga masih bisnis yang sangat menguntungkan lah bisa dikatakan gitu. Ya, mungkin terakhir Pak buat Iya. pesan ke investor atau ke masyarakat sendiri Pak. Apa yang mungkin bisa dilakukan oleh OJK untuk menjaga agar industri perbankan di Indonesia ini tetap stabil Iya. beberapa tahun ke depan? Iya, jadi memang ada beberapa langkah ya. Tadi yang saya sampaikan ada saya kira di dalam menghadapi situasi yang kondisi global yang masih juga uncertain dan juga mungkin perkembangan termasuk juga perkembangan perekonomian domestik dan lain sebagainya, tentu tugas kita nih sebagai otoritas ini tidak mudah ya. Oleh karena itu tadi yang saya sampaikan, pengawasan kita ini sekarang akan lebih menggantungkan kepada pengawasan individual bank ya. Dan undang-undang P2SK ini yang menarik adalah OJK ini tidak diberikan ruang yang terlalu lama untuk menyelesaikan bank itu. Jadi hanya diberikan batas waktu 1 tahun ya. Oleh karena itu kalau ada satu bank misalnya karena bermasalah sampai melampaui 1 tahun, tentu ini tidak bisa. Jadi apapun yang terjadi kemudian ini harus diserahkan kepada LPS kan untuk dilakukan resolusi lah, terserah bisa dikatakan nanti bisa apa saja. Apakah mereka bisa melakukan purchase and assumption, bisa melakukan likuidasi dan kemudian juga macam-macam bisa dilakukan. Tetapi intinya adalah yang saya ingin katakan adalah bahwa kepastian kita berdasarkan Undang-Undang P2SK itu sudah jelas. Gitu. Kalau ada bank bermasalah, maka dia harus diselesaikan dalam 1 tahun. Kalau 1 tahun tidak selesai, maka itu harus diserahkan kepada LPS. Ini message-nya clear, Pak. Ini message-nya clear, bahkan kepada pemilik bank, kepada manajemen bank itu sudah clear masalah ini. Dan juga terhadap pihak-pihak terkait lainnya, tentu ini clear. Nah ini yang menjadi penting, sehingga memang di kita itu sekarang itu yang kita lakukan tentu adalah pengawasan individual itu kemudian menjadi sangat-sangat kritikal di dalam melihat perkembangan dari waktu ke waktu perkembangan perbankan itu. Nah ini tentu kita juga selalu berkonsolidasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan ya, dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia, dengan LPS itu untuk bagaimana menangani bank-bank just in case ada persoalan. Just in case ada persoalan. Nah, contoh di BPR kan sudah ada beberapa ya, sudah puluhan BPR yang terpaksa harus kita tutup. Karena ada itu pelanggaran prudensial, ada fraud, ada lain sebagainya yang ini bisa mengganggu integritas sistem keuangan kita. Nah, oleh karena itu memang arah ke depan kita pun sesuai dengan Undang-Undang P2SK tentu akan melakukan langkah-langkah yang
lebih terukur, lebih tegas dan terukur gitu untuk bagaimana menyelesaikan setiap persoalan yang ada di perbankan gitu kan. Message-nya akan selalu clear, tentu saja kita akan pesan dan komunikasi kepada pemegang saham, pesan dan komunikasi kita kepada manajemen bank itu clear. Bahwa apa yang harus mereka lakukan dan kalau mereka tidak bisa melakukan apa yang akan terjadi. Jadi itu sudah guidance itu saya kira sudah cukup dipahami ya. Dan inilah saya kira yang selama beberapa tahun terakhir ini kemudian kita merasakan mungkin keamanan dari sistem perbankan ini dan stabilitas sistem keuangan ini juga bisa dikatakan cukup terjaga. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.